Kalian pernah mikir nggak sih apa yang sebenarnya terjadi setelah hidup kita di dunia ini selesai? Nah, menurut ajaran Islam, ada sebuah gambaran perjalanan yang sangat-sangat detail. Sebuah perjalanan menuju tempat yang namanya Jahanam. Kali ini, kita akan coba telusuri gambaran yang, ya jujur aja mengerikan, tapi juga penuh makna, tentang akhir zaman dan apa yang menanti setelah kematian. Semuanya dimulai dengan satu suara. Tapi ini bukan suara biasa ya, ini tiupan sangkakala pertama dari malaikat Israfil. Suara yang begitu dahsyat sampai-sampai bintang-bintang di langit itu rontok dan gunung-gunung hancur lebur jadi debu. Nah, inilah momen di mana tirai pertunjukan dunia ditutup. Semua yang kita kenal berakhir. Oke, jadi begini alur perjalanan yang akan kita bahas. Pertama, kita lihat gimana alam semesta ini berakhir dan proses kebangkitan. Lalu, kita masuk ke masa penantian yang super panjang di padang mahsyar. Setelah itu, kita akan bedah inti dari topik kita, struktur jahanam dengan 7 pintunya, dan terakhir kita lihat lebih dalam seperti apa siksaan abadi di dalamnya. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Ini semua tentang akhir dari segalanya dan awal dari sesuatu yang benar-benar baru. Kita akan lihat gimana kosmos ini hancur total, lalu sunyi senyap dalam kematian, sebelum akhirnya nafas kehidupan ditiupkan lagi untuk memulai babak selanjutnya. Coba lihat timeline ini deh. Dimulai dari satu suara yang menghancurkan segalanya, lalu diikuti periode hening yang total, sepi, mati. Berapa lama? Sumbernya bilang 40. Tapi 40 apa? Tahun, hari, jam? Nggak ada yang tahu selain Allah. Nah, setelah itu, barulah ada suara kedua. Tiupan yang membangunkan setiap jiwa yang pernah hidup untuk menghadapi penghakiman. Coba bayangin deh rasanya. Tiba-tiba bangun dalam keadaan bingung total. Telanjang, takut, di tengah lautan manusia yang nggak kehitung jumlahnya. Terus, dalam sekejap, klik, semua ingatan itu balik lagi. Kesadaran itu datang menghantam. Inilah hari yang dulu pernah diperingatkan. Kebenaran yang menakutkan itu sekarang ada di depan mata. Dan nggak ada jalan buat kembali. Oke, semua udah bangkit nih. Terus gimana? Semua manusia, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, dikumpulkan di satu dataran yang super luas namanya Padang Mahsyar. Disinilah babak penghakiman yang sesungguhnya dimulai. Tapi penghakimannya nggak langsung dimulai. Ada masa penantian. Dan ini bukan nunggu antrian biasa ya. Bayangin, berdiri selama 50.000 tahun. Di bawah matahari yang jaraknya cuma sekitar 1 mil di atas kepala. Saking beratnya siksaan penantian ini, beberapa orang bahkan berharap mendingan cepatan dimasukin ke neraka daripada harus nunggu sedetik lebih lama lagi. Nah, ini bagian yang menarik banget. Penderitaan fisik mereka di padang mahsyar itu ternyata cerminan langsung dari perbuatan mereka di dunia. Mereka semua tenggelam dalam keringatnya masing-masing. Ada yang cuma semata kaki, ada yang selutut, bahkan ada yang sampai tenggelam total. Kedalamannya ditentukan oleh seberapa berat timbangan dosa mereka. Ini benar-benar manifestasi fisik dari pertanggungjawaban. Pas giliran diadili tiba, apa sih insting pertama manusia? Ya, bohong, menyangkal, mencari-cari alasan. Tapi di sini, semua itu nggak ada gunanya sama sekali. Karena Allah akan mengunci mulut mereka rapat-rapat. Nggak ada lagi kesempatan buat berkelit. Dan disinilah keadilan ilahi bekerja dengan cara yang paling mind-blowing. Saat mulut terkunci, justru anggota tubuh lain yang jadi saksi. Tangan mereka akan bersaksi tentang apa yang pernah ia sentuh atau curi. Kaki mereka akan bersaksi kemana saja ia melangkah. Bahkan kulit mereka pun akan menceritakan setiap dosa yang tersembunyi. Nggak ada satupun rahasia yang bisa disimpan lagi. Dan inilah momen puncaknya, momen penentuan. Udah nggak ada lagi perdebatan atau pembelaan. Nasib abadi disegel cuma dengan satu tindakan sederhana. Dari tangan mana kamu menerima kitab catatan amalmu? Kalau dari tangan kanan, itu artinya sukacita abadi. Tapi kalau dari tangan kiri, itu artinya keputusasaan tanpa akhir. Oke, sekarang kita masuk ke jantung pembahasan kita, Jahanam. Tapi buang jauh-jauh bayangan kalau ini cuma satu tempat panas yang isinya sama semua. Menurut sumbernya, Jahanam itu punya 7 pintu, dan setiap pintu itu adalah hukuman yang spesifik untuk jenis-jenis dosa tertentu. Yuk kita bedah satu-satu, karena ini detailnya penting banget. Pintu pertama, namanya sama, Jahanam. Dan dengerin baik-baik, ini bukan buat musuh Tuhan, tapi untuk orang beriman yang lalai sama kewajibannya, contohnya sholat. Ini nunjukin betapa seriusnya kelalaian itu. Terus ada Laza, apinya yang menyala-nyala, buat mereka yang dulu suka ngejek ajaran agama.
Pintu ketiga, Sakor, buat orang-orang yang egois, yang nggak peduli sama orang miskin. Di Hutama, ada api yang katanya bisa membakar sampai ke hati, ini buat para penyembah harta. Lalu Jahim, tempatnya para tiran dan penguasa sombong. Dan yang paling dalam, yang paling bawah, Hawiyah. Jurang tak berdasar ini khusus untuk kaum munafik, yang dianggap dosa paling berat. Setiap pintu adalah cerminan keadilan yang presisi, hukumannya pas sesuai kejahatannya. Kita udah tahu siapa masuk ke pintu mana. Sekarang pertanyaan besarnya, apa yang sebenarnya menanti mereka di dalam sana? Mari kita lihat detail dari siksaan yang digambarkan. Oke, sebelum kita bahas siksaan yang spesifik, kita harus paham dulu lingkungannya. Apinya 70 kali lebih panas dari api terpanas di bumi. Kulit para penghuninya itu bakal terus-terusan diganti, jadi begitu hangus, tumbuh lagi, hangus lagi, biar rasa sakitnya nggak pernah berhenti. Dan yang paling mengerikan, Jahanam itu digambarkan bukan cuma sebagai tempat, tapi seperti makhluk hidup yang lapar, marah, dan nggak pernah kenyang. Selalu berteriak, masih ada lagi? Nah, tabel ini nunjukin kalau siksaan di sana itu multidimensi, bukan cuma soal panas. Minumannya, air mendidih campur nanah yang bisa merobek usus. Makanannya, buah dari pohon zakum yang bentuknya kayak kepala setan. Dan ini yang mungkin bikin kaget. Neraka itu nggak cuma panas, ada juga siksaan dingin yang luar biasa, namanya Zamharir. Dinginnya sampai bisa bikin tulang-tulang retak. Tapi dari semua itu, mungkin yang paling berat adalah siksaan psikologisnya. Penyesalan yang abadi, penghinaan, dan yang paling menyakitkan, terhalang dari melihat wajah Tuhan. Di titik puncak keputusasaan, ketika semua harapan udah sirna, para penghuni neraka ini memohon ke malaikat penjaganya, Malik. Mereka udah nggak minta ampun lagi. Mereka cuma minta satu hal, kematian. Tolong, akhiri saja penderitaan kami. Tapi jawaban Malik, dingin, singkat, dan mematikan semua harapan. Pasti Anda akan tetap di sini. Nggak ada akhir, nggak ada jalan keluar. Semua gambaran mengerikan yang barusan kita lihat ini sejatinya adalah sebuah peringatan tentang masa depan yang mungkin terjadi. Tapi, menurut ajaran ini, masa depan itu belum final, belum ditulis di batu. Selama nafas kita masih berhembus di dunia ini, pintu pertobatan itu katanya masih terbuka lebar-lebar. Jadi pada akhirnya, pertanyaan itu kembali ke kita masing-masing kan? Pilihan ada di tangan Anda.